Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada para sahabat untuk berperang, yang mana perang ini sangat tidak disukai oleh mereka. Apa yang tidak disukai oleh kalian bisa jadi itu adalah perkara yang baik, dan apa yang kalian anggap perkara baik bisa jadi adalah perkara yang buruk. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para sahabat untuk berperang tatkala itu. Dan para sahabat sebagaimana manusia biasa, mereka merasa berat untuk menerima perintah tersebut. Bagaimana tidak? Siapa yang ingin berperang? Siapa yang ingin meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat kelahirannya, dan tidak jelas apakah dia akan kembali dengan keadaan selamat atau tidak. Sebagai manusia biasa, tentulah para sahabat pun merasa berat untuk menerima perintah tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat tersebut, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kalian rasakan itu keburukan menjadi suatu kebaikan, dan bisa jadi suatu kebaikan yang kalian anggap itu kebaikan bisa menjadi sebuah keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti punya cita-cita. Kita semua pasti punya angan-angan. Kita semua pasti punya keinginan yang ingin dicapai. Dan untuk merealisasikan itu tersebut, atau untuk merealisasikan cita-cita, angan-angan, keinginan tersebut, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan angan-angan atau cita-cita tersebut. Namun terkadang setelah kita bersungguh-sungguh atau semaksimal apapun yang kita kerjakan, kadang harapan, cita-cita atau keinginan itu tak kunjung terkabul. Keinginan dan cita-cita itu tidak kesampaian. Padahal sudah berusaha sekuat tenaga. Padahal sudah mengeluarkan semua yang ia bisa untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Ketika demikian, atau apabila Anda semua atau kita berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, hendaklah kita ingat bahwasannya di atas sana ada zat yang mengatur semuanya. Di atas sana ada zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Maha mengetahui akan kebaikan bagi kita dan maha mengetahui mana yang menjadi keburukan untuk kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan apa yang kita cita-citakan, atau Allah Subhanahu wa taala menunda apa yang kita inginkan,
Bisa jadi karena di dalam hal tersebut ada keburukan yang nanti akan menimpa kita. Dan bisa jadi keburukan yang sekarang menimpa kita menjadi asbab kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sunnatullah. Dan inilah hal yang harus kita yakini. Bahwasannya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti baik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi manusia keburukan. Karena sejatinya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan itu baik. Walaupun terlihat buruk. Bencana misalkan. Walaupun terlihat buruk. Tapi di balik bencana tersebut ada kebaikan. Kehilangan orang yang disayangi, kehilangan harta, kerugian, keburukan-keburukan yang di mata manusia terlihat berat, terlihat sulit. Namun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan sebuah keburukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha bijaksana, Maha mengetahui. Di balik keburukan tersebut, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala sematkan kebaikan. Bisa kita lihat yang sekarang terjadi. Banyak sekali musibah yang terjadi. Namun di balik musibah itu, entah hikmahnya kita ketahui atau tidak, atau kita ketahui hikmahnya dengan cepat, ataupun kita ketahui nanti setelah berpuluh-puluh tahun, harus kita yakini bahwasannya dalam semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ada kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha bijaksana dan maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Bukankah Nabi Yusuf alaihi salam sebelum menjadi orang yang paling mulia di kota Mesir menjadi seorang budak? Bukankah Nabi Musa alaihi salam sebelum menjadi kalimullah beliau adalah anak yang dilemparkan oleh ibunya ke dalam sungai? Semua keburukan pasti di baliknya ada kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang dirasa atau yang sedang merasakan kesedihan akan kerugian, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta, tertimpa bencana, tertimpa musibah. Sudah saatnya kita bangkit. Sudah saatnya kita sudahi kesedihan-kesedihan yang ada. Selama hayat masih dikandung badan, kesempatan pasti ada. Dan kebaikan pasti akan kita dapatkan. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Asal kita yakin dan kita tawakal serta bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Setelah kita bersungguh-sungguh, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hasil yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang selalu berserah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang bertawakal, yang selalu optimis, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.